Yang terkasih para imam, biarawan biarawati, para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, umat Keuskupan Agung Jakarta. Ketika bersama-sama dengan gereja seluruh dunia, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, kita ingin memulai perjalanan iman kita sepanjang tahun 2021 menjadi tahun refleksi. Marilah kita tempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita syukuri anugerah-anugerahnya yang dengan berbagai macam cara dilimpahkan kepada kita. Kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, agar layak ikut serta di dalam perjamuan keselamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, pada pembaptisan di Yordan, Putra-Mu telah Kau urapi dengan Roh Kudus, dan kepadanya Kau kenakan kekuatan. Dialah hati-Mu, sabda kasih setia-Mu, yang Kau sampaikan kepada kami. Kami mohon semoga kami senantiasa merefleksikan hidup kami dan didorong untuk berbuat baik kepada sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Yang terkasih, rekan-rekan imam, biarawan biarawati, para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja, kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Sementara kita, Gereja Keuskupan Agung Jakarta, ingin memulai perjalanan iman kita sepanjang tahun 2021 sebagai tahun refleksi. Dengan semboyan, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ketika saya menyiapkan ibadah ini, muncul satu pertanyaan. Dapatkah kita mencari inspirasi bagi tahun refleksi ini dalam peristiwa pembaptisan Yesus? Harus dapat sedapat-dapatnya. Kita tahu ketika Yohanes Pembaptis tampil, sudah ada banyak arus aliran keagamaan di Palestina yang pada waktu itu dijajah oleh pemerintah Romawi. Sikap terhadap pemerintah Romawi berbeda-beda menurut arus keagamaan itu. Ada yang namanya kaum Zealot. Orang-orang ini dengan alasan keagamaan menolak kehadiran pemerintah Romawi, bahkan memberontak. Nah, kita semua tahu juga di antara ke-12 rasul yang dipanggil oleh Yesus, ada yang namanya Simon, orang Zealot dari kelompok ini. Kita juga kenal yang disebut kaum Farisi. Kelompok ini berpendapat bahwa Allah telah menyerahkan umatnya, umat Israel, ke tangan penguasa Romawi karena mereka tidak setia. Oleh karena itu kelompok Farisi membentuk suatu kelompok eksklusif terpisah yang sangat taat kepada aturan dan hukum, harapannya supaya dibebaskan dari ketidaksetiaan dan penjajahan itu. Kelompok ini memandang orang lain sebagai orang yang berdosa. Selain itu kita juga tahu ada kelompok Saduki. Mereka ini kelompok oportunis, seperti di mana-mana ada, yang berpihak
kepada yang menguntungkan diri mereka. Bersama-sama dengan yang disebut kaum tua-tua, kelompok Saduki ini adalah kelompok elit yang kaya dan sebagian besar dari mereka adalah tuan tanah. Di tengah-tengah keadaan seperti inilah muncul, tampil Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil sebagai nabi yang mewartakan pertobatan. Sebagai seorang nabi, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sehati, seperasaan dengan Allah. Selain itu, sebagai seorang nabi, Yohanes Pembaptis adalah juga pribadi yang terlibat dengan keadaan nasib bangsanya. Kombinasi ini membuat Yohanes Pembaptis mampu menangkap kehendak Allah dan menyampaikan kehendak Allah itu kepada bangsanya, yang dinyatakan di dalam seruan, "Bertobatlah, Allah akan mengampuni kamu." Saudari-saudaraku yang terkasih, dibandingkan dengan arus-arus keagamaan yang lain, penampilan Yohanes Pembaptis ini istimewa karena dua hal. Pertama, Yohanes Pembaptis mewartakan bahwa semua orang harus bertobat. Berlawanan dengan pendapat yang lazim pada waktu itu, orang-orang pilihan Tuhan tidak perlu bertobat, yang bertobat itu orang lain. Keistimewaan yang kedua adalah baptis yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan sekedar baptis ritual, ritus. Sesudah dibaptis tidak ada pembaharuan hidup. Yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan yang menuntut pembaharuan perilaku moral, khususnya moral sosial. Ketika Yohanes tampil, dapat kita bayangkan, Yesus mendengar gerakan keagamaan baru ini dan memutuskan, tidak kebetulan, memutuskan untuk ikut di dalam gerakan pembaharuan Yohanes Pembaptis dan membiarkan dirinya dibaptis. Keputusan inilah yang diteguhkan oleh suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Artinya, keputusan Yesus sebagai manusia untuk ikut di dalam arus pembaharuan keagamaan Yohanes diteguhkan oleh Allah. Dengan peneguhan ini, selanjutnya Yesus akan mengambil keputusan baru untuk memulai gerakan yang baru pula. Saudari-saudaraku yang terkasih, Gereja Keuskupan Agung Jakarta pada khususnya dan gereja di Indonesia pada umumnya juga berada di dalam keadaan konteks yang terus berdinamika. Yang paling jelas kita alami semuanya, kita merasakan betapa wabah virus corona telah mengguncang semua segi dan bidang kehidupan. Dan selain itu masih begitu banyak tantangan-tantangan yang lain yang membuat keadaan hidup gereja, keadaan hidup masyarakat kita, bangsa kita menjadi semakin kompleks. Dari lain pihak, kita juga mengalami betapa pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat warga terus berusaha menurut peran yang berbeda-beda untuk membangun kebaikan bersama, keadilan,
dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadaan seperti inilah, kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, juga ingin menjalankan peran kenabian, seperti halnya Yohanes Pembaptis, dengan menghayati tahun refleksi ini dalam semboyan, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Dan seperti halnya keputusan Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes, ikut di dalam gerakan itu diteguhkan oleh suara dari surga, kita juga boleh merasa diteguhkan oleh keputusan Paus Fransiskus menjadikan tahun 2021 ini menjadi tahun Santo Yusuf dalam rangka 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Kita yakin bahwa Santo Yusuf adalah pribadi yang mengasihi. Dikatakan di dalam nasihat apostolik Paus Fransiskus, bagi Yesus dan Bunda Maria, Santo Yusuf adalah bayang-bayang Bapa surgawi di dunia, sebagai Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli, menjaga dan melindungi. Santo Yusuf adalah pribadi yang terlibat pula. Ia menempatkan diri secara kreatif untuk melayani seluruh rencana keselamatan Allah. Dan karena kedua-duanya, dengan keterlibatannya, dengan kasihnya, Santo Yusuf menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat, adalah jalan kita semua umat Keuskupan Agung Jakarta untuk menjalankan panggilan perutusan kenabian untuk tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelesaikan tugasnya, menjalankan tahun keadilan dengan segala macam tantangan dan kesempatannya. Terima kasih kepada panitia yang baru yang akan mendampingi kita semua menjalani perjalanan iman, tahun refleksi dengan semboyan, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Marilah kita saling mendoakan agar kita, keluarga kita, komunitas kita, dan bersama-sama sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta, dengan doa-doa Santo Yusuf, kita bertumbuh dalam semangat itu. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, baptislah kami dengan Roh-Mu, agar kami dengan tulus ikhlas bersikap baik terhadap sesama, penuh perhatian terhadap yang lemah, membangkitkan dan menguatkan mereka. Semoga dengan demikian kerajaan-Mu benar-benar datang di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin.